Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di episode Review Santuy. Episode yang membahas unboxing, review, dan tips and trik seputar gadget. Dan pada episode Review Santuy kali ini, gue akan tes gaming di iPhone 7 di tahun 2021. Jadi iPhone 7 ini usianya udah 5 tahun ya sejak dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Jadi bisa dibilang sudah cukup berumur. Jadi nanti kita akan tes beberapa game dari mulai game Mobile Legends, COD Mobile, dan juga PUBG Mobile. Dan kita akan mengetahui performa gaming iPhone yang dirilis 5 tahun yang lalu, yaitu iPhone 7 di tahun 2021, apakah masih layak dipakai main game atau tidak. Dan sebelum lanjut ke dalam videonya, sempatkan klik like dan subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, biar gak ketinggalan video terbaru episode Review Santuy yang tentunya membahas seputar gadget. Dan mari kita mulai videonya guys. Oke, sebelum kita mulai tes gamenya, gue ingin menyebutkan lagi secara singkat untuk spesifikasi iPhone 7 ini. Jadi iPhone 7 ini memakai chipset A10 dengan RAM 2GB, pastinya cukup untuk pengguna iOS. Lalu karena ini tes game, selain dari performanya, kita sekalian tes ketahanan baterainya. Di sini kita cek dulu untuk kesehatan baterainya untuk memastikan apakah baterainya masih bagus atau tidak. Untuk kesehatan baterainya sendiri, iPhone 7 gua ini berada di angka 85%, yang bisa dibilang atau bisa disimpulkan harusnya masih normal-normal aja ya. Dan yang terakhir, iPhone 6s gua ini running di iOS 14.4.1. Oke, dan mari kita mulai tes gamenya guys. Let's go! Di sini gua set kecerahannya di kisaran 50%-an dan memakai jaringan data seluler ya, bukan pakai WiFi. Dan baterai masih di angka 100%. Yang pertama kita mulai dari game Mobile Legends. Untuk settingan grafik yang didapat mentok rata kanan guys, yaitu grafik ultra dengan mode HFR-nya aktif di sini ya. Di sini kita akan coba main satu match di rank guys. Untuk frame rate aman banget ya, stabil, tidak terjadi frame drop walaupun di settingan ultra. Dan di tengah-tengah game, suhu si iPhone-nya udah lumayan agak hangat guys. Dan untuk touch delay-nya aman banget ya, cukup responsif. Dan di sini gue main game Mobile Legends dari awal buka aplikasinya, kemudian main satu match di mode rank dengan grafik ultra selama sekitaran 18 menit, baterainya tinggal 86%. Artinya baterainya berkurang 14% dari 100%. Dengan suhu yang bisa dibilang lumayan panas ya. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh baterainya, bukan dari CPU-nya guys. Karena di sini suhunya lumayan panas, gue diamin dulu iPhone-nya selama 10 menit supaya suhunya kembali normal. Dan setelah didiamin selama 10 menit, baterainya berkurang 2%. Dan di sini baterai berada di angka 84% guys. Dan di sini langsung saja ke game yang kedua, yaitu kita main game COD Mobile. Untuk settingan grafik yang didapat bisa mentok kanan, di grafik sangat tinggi dengan frame rate high. Dan apakah stabil? Di sini kita coba gameplaynya guys. Di sini gue main 2 match ya dengan settingan rata kanan. Di match pertama, frame rate-nya cukup lumayan stabil dengan settingan rata kanan. Tapi di game kedua, di akhir match, udah terjadi frame drop yang sering dan mulai gak stabil ya dengan suhu yang lumayan panas juga.
Tapi untuk touch delay-nya aman banget, cukup responsif, dan yang jadi kendala di sini adalah bagian layarnya yang kecil, sehingga suka tidak sengaja kepencet tombol tembaknya guys. Dan di sini gue main COD Mobile selama 11 menit dan baterai berada di angka 73%. Artinya berkurang 11% dari 84%. Dan lagi-lagi ya, di sini gue diamin lagi selama 8 menit karena suhu si iPhone-nya lumayan panas guys. Dan setelah didiamin selama 8 menit, baterainya berkurang 2% lagi ya, dan di sini baterai berada di angka 71%. Di sini gue langsung gas ke game selanjutnya, yaitu game PUBG Mobile. Di sini, untuk settingan grafik dapat di grafik Smooth Ultra atau mentok di HDR High dan juga mendukung giroskop, dan cukup responsif juga untuk giroskopnya. Di sini gue coba main satu match dengan settingan Smooth Ultra supaya bisa lebih enak dan juga stabil frame rate-nya. Untuk frame rate-nya lumayan cukup stabil di settingan Smooth Ultra, tapi suhu si iPhone-nya cukup lumayan panas, tapi masih bisa dimainkan. Dan di akhir game, terdapat beberapa frame drop, tapi masih nyaman dimainkan. Dan setelah main selama 27 menitan, baterainya tinggal 46%, artinya berkurang 25% dari 71%. Dengan suhu yang lumayan panas ya, tapi tidak overheat, cuman agak kurang nyaman aja dipegangnya. Kesimpulannya, iPhone 7 untuk main game performanya masih oke. Tapi ada beberapa yang menjadi catatan, yaitu pada bagian layarnya yang cukup kecil, yang hanya memiliki ukuran 4,7 inci saja. Jadi buat main game agak lumayan kurang PW ya, karena pas main game seperti COD Mobile, gue suka gak sengaja kepencet tombol tembak. Dan juga ukuran baterai yang hanya 1960 mAh. Memang lebih besar dan lebih awet daripada iPhone 6s, tapi untuk dipakai main game lumayan agak boros. Dan juga baterai iPhone 7 punya gua ini lumayan agak panas saat dipakai main game. Jadi, jika ditanya apakah iPhone 7 masih worth it atau tidak untuk main game di tahun 2021, jawabannya adalah worth it. Asalkan kalian nggak masalah karena layar kecil dan juga baterai yang kecil juga. Tapi untuk masalah performanya, iPhone 7 masih cukup powerful banget guys. Tapi, kalau boleh gue saranin, mendingan ambil yang seri Plus, karena memiliki layar dan baterai yang lebih besar. Dan ya, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya, biar gak ketinggalan episode review santuy selanjutnya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye-bye.